Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen cerdas yang saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kata-kata cerdas di situ? Karena kita dituntut untuk pintar mengelola berita, pintar menerima informasi dan masukan, tidak asal telan. Bahkan yang sesuai dengan nafsu kita pun. Kita harus objektif, harus bersandar pada kebenaran. Betul? Pada kesempatan kali ini kita akan terus mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin. Apa artinya mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin? Adalah mengawal misi beliau dalam hal perjuangan kesetaraan, kemerdekaan dari penjajahan dalam tanda kutip Ba'alawi. Itu isu pokoknya sebenarnya. Jadi putusnya nasab ini adalah hanya sekedar pintu gerbang, sekedar trigger, sekedar pintu masuk untuk membuka rahasia-rahasia atau permasalahan yang banyak di dalamnya itu. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi itu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, setelah sampai di gerbang, banyak masalah lainnya yang harus diselesaikan. Betul? Maka proklamasi dalam tanda kutip Kiai Haji Imaduddin dengan dibacakannya silsilah terputusnya nasab Ba'alawi ini, ditelitinya nasab Ba'alawi ini adalah pintu gerbang untuk pemikiran kita lebih terbuka lagi. Oh ternyata selama ini mereka terputus dari Nabi tetapi mengaku-ngaku cucu Nabi. Oh ternyata mereka orang Yaman aslinya. Oh ternyata mereka punya tradisi Yaman yang terus dikembangkan di Indonesia. Oh ternyata wanita Ba'alawi tidak boleh dinikahi oleh akhwal non Ba'alawi atau pribumi. Oh ternyata yang lainnya banyak yang menyusul atau berhamburan keluar dengan dibukanya pintu gerbang pernasaban ini. Alhamdulillah. Maka tugas kita adalah terus mengkaji, terus meneliti, terus meluruskan, terus berdakwah. Itulah yang selalu digaungkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengasihi, menyayangi kepada beliau, wa hafizahullah, dan Allah melindungi beliau. Karena beliau inilah mata kita jadi terbuka semuanya. Karena beliaulah keberanian kita jadi timbul semuanya. Yang dulu pada diam-diam baik, ngahep-hep baik, pada tiarap, sekarang alhamdulillah pada muncul, pada berani. Berani untuk apa? Apakah berani untuk gelut? Bukan. Berani untuk menyuarakan kebenaran. Kenapa dulu tidak berani? Ya karena takut. Kenapa takut? Karena nggak ada yang berani. Muter-muter saja di situ. Ini sangat wajar dimaklumi karena kekuasaan Ba'alawi begitu kuat, begitu masif, begitu mencengkram warga masyarakat Indonesia. Sehingga yang macam-macam terhadap Habib itu, terhadap Ba'alawi itu bisa celaka dan juga bisa kualat. Celakanya oleh para muhibbinnya, kualatnya oleh ancaman dari Habibnya, ancaman agamanya itu. Jadi double itu, bisa celaka, bisa kualat. Apalagi nanya-nanya silsilah benar atau tidak, wah assalam itu. Tetapi Kiai Haji Imaduddin karena menyerang dengan ilmu,
meneliti berdasarkan fakta, berdasarkan keilmuan dan status beliau adalah kiai, maka Ba'alawi ini ternyata tidak bisa apa-apa. Ketika datang jawara, maka yang dulu koar-koar, petatang, petenteng, ternyata tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah. Karena yang datang ya harusnya orang Banten, harusnya jawara, harusnya kiai, harusnya berani. Kalau syarat itu tidak ada, insya Allah mental. Itu nomor satu, nasab memang dikaji. Setelah itu kemudian kita juga ada keberanian untuk membongkar-bongkar lagi masalah sejarah. Maka muncul kajian-kajian dari orang-orang yang mulai berani mengungkapkan sejarah. Sejarah apa? Sejarah apa saja yang dibelokkan atau dimanipulasi atau diba'alawikan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada campur tangan Ba'alawi, tidak ada peran Ba'alawi, tetapi dimasukkan di situ alias dikarang, alias dicangkokkan. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi ini juga masih PR. Dan perlu diingat tujuan kita bukan membenci Ba'alawi, bukan suudzon atau tendensius. Segala yang berbau Ba'alawi harus jelek, tidak. Tetapi bermula dari pemalsuan dalam tanda kutip sejarah silsilah nasab, bermula dari pemalsuan dalam tanda kutip makam leluhurnya di Yaman, maka kita punya anggapan ini berpotensi akan ada pemalsuan-pemalsuan lain, berpotensi ada pembelokan-pembelokan lain. Maka dengan data awal, asumsi awal itu ditelitilah semuanya. Sejarah kemerdekaan Indonesia diteliti lagi. Yang katanya ada peran Habib di situ diteliti lagi sampai sejauh mana perannya, porsinya sejauh mana, seperti apa, itu yang dibukakan. Itu yang disodorkan, itu yang dijelaskan. Oh, porsinya hanya sebatas ini, bukan sampai ini. Begitu maksudnya. Sejarah bendera Republik Indonesia, sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia, para pahlawan-pahlawan pejuang yang bermarga Ba'alawi, yang dari Arab Yaman, diteliti lagi. Semua sejarah-sejarah itu diteliti dalam bingkai mencari kebenaran, bukan dalam arti membenci Ba'alawi. Jadi catat, ini jangan dilandasi oleh kebencian dan kemarahan. Biasa saja meneliti, menjelaskan, ini dijelaskan, oh ini bukan, Ba'alawi tidak seperti ini, Ba'alawi tidak ada peran di sini. Terus ketika ditemukan bahwa memang secara jelas ada peran Ba'alawi, ya disampaikan juga, jangan ditutup-tutupi. Begitu. Itu yang sejarah. Kemudian ada lagi bersih-bersih makam. Tadi bersih-bersih sejarah, sekarang bersih-bersih makam. Jadi banyak sekali makam-makam ini selama ratusan tahun Ba'alawi berkuasa, dan sekarang dalam tanda kutip dirungkatkan atau digulingkan, maka rakyat mulai berani, mulai terbuka meneliti kembali makam-makam dan peninggalan-peninggalan sejarah. Ada di Kalimantan Selatan katanya di Pulau Pinang dibongkar 11 makam yang palsu, Habib palsu, silahkan diteliti. Ada misalnya diteliti makam Sunan Giri Gresik, ada diba'alawikan atau ada peran-peran Ba'alawi yang dilebih-lebihkan, monggo diteliti lagi. Ada makam Mbah Priok di Jakarta, bagaimana sejarahnya yang benar, monggo diteliti lagi. Semua dilandasi dengan kebenaran-kebenaran sejarah dan kemudian diupdate. Jika ada peran Ba'alawi valid, sahih, ya silahkan dikemukakan lagi. Jika tidak ada peran Ba'alawi, mohon maaf, bukan berarti membenci, silahkan dihapus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi isu makam ini dipicu oleh berita makam leluhurnya, yaitu makam
Imam Ahmad bin Isa yang sebetulnya ada di Irak, Najaf, dan ini sudah sesuai dengan data ilmiahnya, kitab catatan sejarahnya, kitab nasabnya, bahwa tidak pernah ada makam lain kecuali di Irak. Maka Ba'alawi membuat makamnya lagi di Yaman. Jadi di Irak ada, di Yaman ada. Nah, tradisi dalam tanda kutip makam palsu ini kemudian menginspirasi atau menjadikan landasan untuk meneliti makam-makam yang ada di Indonesia pula. Dan memang dalam doktrin Ba'alawi ada boleh menciptakan petilasan atau duplikat makam. Jadi bakal muncul makam-makam serupa yang sebenarnya duplikat atau versi KW atau palsu dari makam yang ada. Itu sudah ada doktrinnya. Jadi inilah yang menginspirasi kita untuk meneliti makam-makam lagi. Semua dilandasi dengan mencari kebenaran. Oke. Termasuk diantaranya yang sekarang heboh adalah program bersih-bersih makam yang menerpa kepada Habib Lutfi bin Yahya. Jadi keluarga kerajaan Hamengkubuwono II, Singobarong keluarganya dan lain-lain, meneliti kembali apakah ada peran Habib Lutfi bin Yahya dan keluarganya Ba'alawi dan ketersambungannya dengan leluhur mereka. Ini sedang diteliti sebenarnya. Jadi permasalahannya adalah bahwa ditemukan sebuah silsilah atau sebuah keterangan dari Majelis Ta'lim Darul Hashimi di Semarang yang menyatakan ada ketersambungan Habib Lutfi bin Yahya leluhurnya itu kepada KRT Sumodiningrat. Jadi Kangjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang merupakan keturunan daripada Hamengkubuwono II. Jadi ternyata KRT Sumodiningrat ini tidak lain tidak bukan adalah Habib Hasan bin Toha alias Syekh Keramat Jati dari Ba'alawi. Itu pokok permasalahannya. Jadi apakah KRT Sumodiningrat ini adalah Habib Hasan bin Toha? Nah, itu yang sedang diteliti. Apakah Habib Lutfi berkoar-koar atau membuat-buat ini? Wallahu alam. Karena ini informasi dari lembaga lain yang di dalamnya ada ketersambungan dengan Habib Lutfi. Jadi ada banyak bantahan dari keluarga Hamengkubuwono bahwa KRT Sumodiningrat ini bukan Habib Hasan bin Toha, bukan Ba'alawi. Jadi itu saja masalahnya. Monggo diteliti. Kalau memang bukan ya tidak masalah. Dijelaskan bukan Habib, tidak ada Ba'alawinya dalam terah kita. Mungkin Habib Hasan bin Toha adalah orang lain. Jadi ketersambungan Habib Lutfi bin Yahya mungkin ke arah lain. Wallahu a'lam. Itu yang kita pun tidak tahu fakta yang sebenarnya. Jadi kita pun belum menemukan jawaban apakah memang Habib Lutfi dan leluhurnya melakukan pemalsuan ataukah memang ada keterlibatan, ada ketersambungan dengan keluarga Habib Lutfi bin Yahya. Sekali lagi ini dasarnya hanya mencari kebenaran saja sudah. Tidak usah dihubung-hubungkan dengan pemalsuan sengaja lah begitu. Yang berakibat kepada menjudge yang tidak-tidak. Apalagi yang kita hadapi dalam tanda kutip adalah sesepuh kita, panutan kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang merupakan seorang Habib yang lurus, yang cinta NKRI, yang santun, yang jadi panutan. Jadi kita harus lebih berhati-hati terhadap Habib-Habib yang berakhlak baik. Karena beliau ini sangat cinta dengan Indonesia, sangat cinta dengan NKRI, sangat gigih melawan radikalisme, intoleransi. Seperti di dalam misi channel ini. Itulah yang disebut ulama panutan atau ulama yang sejalan dengan garis perjuangan kita. Walaupun Habib dan beliau tidak pernah berkoar-koar membesar-besarkan nasab, mengaku-ngaku cucu Nabi ataupun mengkapitalisasinya, memanfaatkannya untuk dalam tanda kutip mengelabui umat.
Tidak. Biarlah masalah putusnya nasab, masalah bersih-bersih makamnya atau bukan, bersih-bersih sejarahnya terlibat atau bukan, para habaib baik ini tidak usah dibawa ke dalam ranah kebencian. Yang kita benci, dan itu pun kelakuannya adalah oknum habaib yang merusak NKRI, merusak persatuan, yang bersahabat dengan radikalisme, dengan intoleransi, yang tidak berbaur dengan budaya kita, dan seterusnya. Tetapi Abah Lutfi bisa dilihat beliau sangat berbaur dengan masyarakat Indonesia. Beliau sering terlihat memakai batik, memakai peci, memakai blangkon, baju adat Jawa, bahkan memakai seragam Banser. Bahkan beliau ketua Banser seluruh Indonesia, dan banyak kebaikan-kebaikan dari Habib Lutfi ini. Jadi kita tunggu saja hasil daripada penelitiannya dengan netral dan bersemangat mencari kebenaran, bukan menjudge yang terlalu nuduh-nuduh yang terlalu terhadap Habib yang memang baik, berakhlak baik, berkontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, mudah-mudahan program bersih-bersih ini dijalankan dengan tenang, dengan damai, penuh semangat mencari kebenaran, bukan dengan marah-marah atau menghujat, misuh-misuh terhadap Ba'alawi secara umum. Gebiah uyah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.